Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami, sehingga pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada. Kami mohon Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja dalam hati kami, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, yang merupakan Advent pertama, membawakan berita yang penting bagi kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua yang hadir pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu bagi kami, dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Kita tahu bahwa Advent berarti kedatangan. Kita akan mengikuti sampai 4 kali Advent di dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus, kedatangan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus datang pertama kali di kota Bethlehem, dan Yesus datang berupa seorang bayi yang tidak berdaya, yang terbaring di palungan dan di dalam sebuah kandang hewan. Nah, saudara sekalian, 2000 tahun lebih yang lalu Yesus sudah datang. Lalu hari ini, apa yang harus kita siapkan untuk menyambut hari kelahiran Yesus itu? Sebuah pertanyaan adalah, setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Yesus, apa yang kita dapat bagi kerohanian kita? Apa yang kita dapat bagi pertumbuhan kerohanian kita? Apakah makin tahun kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah makin tahun kita makin rajin di dalam ibadah? Apakah makin tahun kita makin bergaul erat dan melayani Tuhan? Ini merupakan suatu pertanyaan bagi kita. Dan inilah di dalam momen Advent pertama, ketika kita membuka hati kita untuk kelahiran Yesus di dalam hati kita. Bukan saja sebagai bayi, tetapi Yesus lahir di dalam hati kita sebagai juru selamat yang akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, bahwa kelahiran Yesus merupakan awal hidup yang baru. Semoga ketika kita di Advent pertama ini membuka hati untuk kelahiran Yesus di dalam hati kita, agar hidup kita diubahkan menjadi suatu kelahiran baru di dalam Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat ke-36 hingga ayat ke-44. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yang kita sebut sebagai akhir zaman. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat tema besar atau perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini, mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 36 hingga ayat ke-44. Kita baca bersama-sama supaya kita dapat menghayati firman Tuhan ini dari ayat per ayat sampai akhir. Matius pasal 24 ayat 36 hingga ayat 44. Kita mulai. Tetapi tentang hari dan saat itu
tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Yesus memulai perikop ini dari ayat 36, dan Yesus menjelaskan bahwa hari kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Yesus katakan, saya pun sebagai anak Allah pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, saudara sekalian, saya membaca ini, memulai siapkan khotbah ini, menimbulkan pertanyaan dalam hati saya. Loh, Yesus sebagai Allah Tritunggal, salah satu pribadi di dalam ketiga pribadian Allah, kenapa Bapaknya tahu, dia tidak tahu? Bukankah mereka bersatu dan tidak bisa dipisahkan? Bukankah mereka itu satu hakikat, satu esensi, dan satu tujuan? Kenapa Bapa tahu, dia tidak tahu? Apakah Yesus sengaja merendahkan diri di hadapan murid-muridnya? Apakah Yesus sengaja menyembunyikan? Dia tahu, padahal dia tahu, tapi dia tidak mau ngasih tahu dengan maksud tertentu. Nah, saudara sekalian, pertanyaan ini mari kita gumulkan. Yesus walaupun satu hakikat, satu esensi, satu tujuan dengan Bapaknya yang di sorga dan Roh Kudus, namun ketiga pribadi ini memang berbeda. Mereka masing-masing mempunyai tugas dan peran yang berbeda di dalam misi keselamatan manusia. Allah Bapa merupakan perencana di sorga. Segala rencana itu disusun oleh Bapaknya yang di sorga. Termasuklah kapan Yesus datang pertama kali, kapan Yesus akan datang kedua kali. Ini adalah otoritas dari Bapa yang di sorga. Jadi anak tidak intervensi ke sana. Yesus tidak intervensi kepada otoritas Bapaknya yang di sorga. Apa kata Paulus? Yesus yang walaupun di dalam rupa Allah, dia mempunyai keilahian yang asli, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia abaikan keilahiannya, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya. Ketika dia datang diutus ke dalam dunia, dia rendahkan dirinya menjadi manusia yang asli, dan dia mengabaikan keilahiannya yang asli. Walaupun dia punya kuasa, punya pengetahuan ilahi, dia abaikan itu karena dia tahu untuk menentukan hari kedatangan, kebijakan-kebijakan adalah otoritas dari Bapaknya. Nah, saudara sekalian, banyak teolog menganggap
bahwa ketika Yesus bangkit daripada kematian, waktu itu tubuh Yesus sudah dimuliakan. Tubuh Yesus adalah tubuh kebangkitan. Tidak seperti tubuh Yesus yang seperti dia bersama-sama dengan muridnya. Karena apa? Yesus sudah bisa menembus tembok walaupun pintu terkunci rapat. Yesus bisa hadir di mana mau. Dia hadir pada saat itu juga. Yesus bisa hadir dan bersama di perjalanan Emmaus dengan murid-murid. Dan Yesus dapat menghilang seketika di depan mereka ketika dia memecahkan roti dan dikenal oleh murid-muridnya. Nah saudara sekalian, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus dengan tubuh yang sudah dimuliakan diangkat ke sorga, dan semua bagian besar daripada teolog, bagian besar dari penafsir Alkitab meyakini bahwa sekarang Yesus yang ada di sorga bersama dengan Bapaknya sudah tahu kapan dia akan datang kedua kalinya. Saudara sekalian, kita harus yakin bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, kita ingat waktu dia doa di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu dari aku. Ini adalah manusianya yang berbicara, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Saudara sekalian, Yesus mengutamakan kemanusiaannya. Ketika dia disalib, dia menderita sakit yang luar biasa. Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara sekalian, dia berseru karena kemanusiaannya yang begitu menderita. Saudara sekalian, yang Yesus tonjolkan di dunia bukan keilahiannya, itu otoritas dari Bapaknya yang di sorga, walaupun dia mempunyai keilahian yang tulen. Nah saudara sekalian, lalu kita lihat ketika Yesus masuk di dalam khotbahnya tentang akhir zaman. Kita tahu pasal 24, 25 ini adalah dua pasal di mana Yesus mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Kita tahu bahwa khotbah Yesus ini sangat penting. Karena hanya Yesus bisa khotbah tentang akhir zaman. Karena apa? Tidak ada pendeta yang lain bisa. Tidak ada yang nabi yang lain bisa. Karena apa? Karena hanya Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Apa yang akan terjadi ketika dia datang kedua kali di dunia ini. Yesus mempunyai pengetahuan tentang itu. Oleh sebab itu, dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan dia berhak memberikan cerita yang penting ini. Tetapi saudara sekalian, selalu berita akhir zaman ini diabaikan. Coba di antara kita, apa yang kita khawatirkan sekarang? Kehidupan sehari-hari. Yang kita khawatirkan apa? Pekerjaan, usaha kita. Yang kita khawatirkan apa? Pertumbuhan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Yang kita khawatirkan, apakah ada tentang akhir zaman, tentang nanti Yesus datang kedua kali saya bagaimana? Saudara sekalian, kenapa kita selalu mengabaikan tentang berita penting tentang akhir zaman yang Yesus khotbahkan ini? Karena apa? Dari Yesus khotbah sampai sekarang sudah lebih dari 2000 tahun. Yesus belum juga datang-datang. Saudara sekalian, oleh karena Yesus tidak pernah datang, oleh karena penungguan yang panjang, waktu penantian yang panjang, sehingga mengaburkan kepentingan daripada berita ini. Orang akan meragukan, jangan-jangan berita tentang akhir zaman ini isapan jempol, cuma cerita-cerita Yesus supaya murid-muridnya bekerja dengan giatlah, ya. Atau hanya merupakan satu pengajaran saja bagi Yesus tentang akhir zaman. Saudara sekalian, karena saking lamanya Yesus tidak datang. Tapi saudara sekalian, Yesus belum datang bukan berarti Yesus tidak datang. Ya, Yesus belum datang bukan berarti dia tidak datang. Karena apa? Allah tidak akan ingkar daripada janjinya. Allah tetap setia kepada janjinya.
Kenapa? Yesus katakan manusia boleh ingkar janji, tetapi Allah tidak akan ingkar. Dia tetap setia kepada janjinya. Mari kita lihat bagaimana janji Yesus tentang kedatangannya. Ketika menjelang Yesus naik ke sorga, naik dan dipaku di atas kayu salib, Yesus menasihat muridnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih hatimu. Aku pergi adalah menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah sediakan tempat itu selesai, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Yesus. Saudara sekalian, kemudian Yesus juga berjanji bahwa kedatangan Yesus Yesus berjanji di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Di sana ketika Yesus terangkat ke sorga, ada 2 orang malaikat yang menampakkan diri kepada banyak orang yang menengadahkan kepalanya menyaksikan kenaikan Yesus. Kedua malaikat ini berkata apa? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kemudian di dalam Matius pasal 24 ayat 30, Yesus sendiri menegaskan tentang kedatangannya. Yesus katakan apa? Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi itu akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara sekalian, Yesus belum datang bukan berarti Yesus tidak akan datang. Yesus belum datang dan dia pasti akan datang. Ini sebagai umat Tuhan kita harus yakin bahwa Yesus pasti akan datang. Lalu satu pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus mengambil contoh di zaman Nuh untuk mengumpamakan kedatangannya yang kedua kalinya? Saudara sekalian, kita lihat apa yang Yesus katakan. Yesus katakan seperti pada zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, mengawinkan. Demikianlah pada hari kedatanganku yang kedua kalinya. Saudara sekalian, mari kita lihat apa yang ada pada zaman Nuh. Kita tahu pada zaman Nuh, Allah sudah jemu dengan ciptaannya di dunia. Karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan. Sehingga Allah mengatakan apa? Aku menyesal telah menciptakan mereka. Dan Allah mau memusnahkan, mematikan semua makhluk yang hidup dengan air bah. Kenapa saudara sekalian? Saya mencoba mencari dosa apa sebenarnya, seberat apa orang pada zaman Nuh itu, sehingga mengakibatkan Tuhan mengambil keputusan menghabiskan mereka dengan air bah, supaya generasi itu diganti dengan generasi Nuh. Jangan lagi ada generasi ini. Nah saudara sekalian, kita lihat dosa apa pada zaman Nuh, sehingga Yesus mengumpamakan nanti kedatangan aku yang kedua kali sama seperti zaman Nuh. Saudara sekalian, apa yang terjadi dan apa yang membuktikan bahwa Tuhan harus membasmi orang-orang pada zaman Nuh itu? Saudara sekalian, mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 di situ mengatakan, manusia ini sudah jahat, kecenderungan hatinya adalah kepada dosa. Saudara sekalian, apa yang dipikirkan manusia pada saat itu adalah kejahatan, adalah dosa. Kecenderungan hati manusia itu bukan kepada kebaikan, tetapi kepada kejahatan. Saudara sekalian, coba kita bayangkan zaman kita sekarang.
Sesuai tidak zaman ini di tempat dunia yang kita tinggal? Kadang-kadang kita lebih pikir yang jahat daripada yang baik. Oleh sebab itu, kita selalu mengomentari yang jahat dan tidak memuji yang baik. Karena apa? Hati kita memang condong kepada jahat. Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 12 di situ mengatakan pada saat itu kekerasan memenuhi bumi. Bagaimana keadaan dunia kita pada saat ini? Apakah tidak kekerasan itu merajalela? Baru saja beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya di Palembang, perampokan dibarengi pembunuhan, kekerasan. Ya, bos tokonya meninggal. Saudara sekalian, kekerasan berlaku di mana-mana. Yang ketiga, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga 4, di situ menceritakan apa? Penyimpangan moral dan seksual. Wah, saya baca ini, saya sengaja cari tafsirannya, saya sengaja cari apa artinya. Di situ dikatakan anak-anak Allah mengawini perempuan anak-anak manusia. Saudara sekalian, anak-anak Allah itu siapa sih? Sebagian besar penafsir mereka mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab untuk membuktikan anak-anak Allah itu diduga adalah malaikat yang dijatuhkan Tuhan ke dunia, yang berdosa. Bayangkan, malaikat kawin dengan perempuan manusia. Wah, ini hubungan seksual yang sudah di luar batas kewajaran. Allah tidak menciptakan malaikat kawin dengan manusia. Tapi anak-anak Allah, malaikat yang jatuh, yang berdosa itu mengawini perempuan manusia sehingga menghasilkan keturunan orang-orang raksasa pada saat itu. Tapi sebagian penafsir menafsirkan anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, karena Set ini setelah Kain dan Habel berperkara, Kain membunuh Habel, Habel mati. Habel adalah orang yang beriman, maka Allah menggantikan Habel dengan Set, sehingga Abraham mempunyai satu anak lagi yang namanya Set. Dan Set inilah, pada masa Set inilah orang berseru akan nama Tuhan. Jadi keturunan Set ini menggantikan keturunan Habel, keturunan yang disebut anak-anak Allah. Apa jadinya? Orang-orang yang di dalam Tuhan mengawini perempuan-perempuan dosa, keturunan Kain. Saudara sekalian, bukankah dunia terjadi seperti ini? Banyak anak-anak Tuhan menjual imannya karena pernikahan, karena mau cari jodoh. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana penyimpangan hubungan-hubungan seksual. Di sini gereja pun di Eropa sudah banyak yang mensahkan perkawinan sama jenis, LGBT. Kami waktu tur ke Eropa, kalau di rumah di jendela itu ada bendera yang lambang LGBT itu, bahwa di situ tidak boleh diganggu. Di situ ada orang-orang yang bercintaan sama jenis. Mereka sudah umumkan itu. Ini rumahnya, ini kandang mereka. Disahkan oleh pemerintah, dilindungi. Mereka pasang bendera keluar. Kalau kita lewat, oh ini kumpulan orang yang sama jenis, percintaan mereka. Nah, saudara sekalian, ini penyimpangan moral dan seksual telah menjemukan hati Tuhan. Dan kemudian bangsa pada saat itu mereka tidak mau bertobat, meskipun sudah diberikan waktu yang panjang. Saudara sekalian, sepanjang apa Tuhan berikan waktu kepada orang di zaman Nuh untuk bertobat? Mereka menolak. Jadi saya cari sepanjang apa sih? Pasti sepanjang Bahtera itu dibuat. Karena Allah sudah memutuskan mau membasmi bangsa pada saat itu. Maka Allah perintahkan kepada Nuh, bangun Bahtera di atas gunung.
Bahtera itu ukurannya sekian, pakai bahan kayunya ini, ya, harus modelnya seperti ini, harus berapa tingkat. Nah, saudara sekalian, di dalam data itu mengatakan bahwa ketika Nuh berusia 500 tahun, Nuh diperintahkan Tuhan bangun bahtera. Saudara sekalian, waktu itu Nuh baru memperanakkan pertama anaknya. Jadi mulai umur 500 tahun Nuh itu diperintahkan Tuhan bangun bahtera. Kapan air bah itu tiba? Ketika Nuh 600 tahun. Saudara sekalian, berapa tahun? Berarti bangun bahtera itu berkisar 100 tahun. Dan siapa yang membangun bahtera? Nuh sendiri, dan akhirnya dibantu oleh anak-anaknya. Kita bayangkan kalau anak-anak bisa bantu bekerja itu usianya berapa tahun? Ya, palinglah sekitar usia 20-an tahun lah kita katakan. Baru punya kekuatan untuk membantu ayahnya bangun bahtera. Jadi, bahtera itu berkisar 75 tahun sampai 100 tahun. Saudara sekalian, ini waktu yang sangat panjang. Karena apa? Karena selama Allah memerintahkan Nuh bangun bahtera, Nuh memberitakan peringatan Allah kepada bangsanya. Bertobatlah, 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 karena Allah mau membasmi dunia ini. Allah telah memerintahkan bangun bahtera. Saudara sekalian, penantian yang begitu panjang, waktu kesempatan yang begitu panjang yang diberikan Tuhan, mereka tidak juga bertobat. Justru mereka meremehkan pekerjaan Nuh. Mereka menertawakan. Mana mungkinlah orang ini mungkin sedeng, ya, bangun kapal di atas gunung. Harusnya di pinggir pantai lah bangun kapal, di atas gunung. Nah, saudara sekalian, kenapa harus 75 sampai 100 tahun? Kita tahu waktu itu peralatan belum ada, ya, gergaji yang mutakhir, alat yang subuh itu yang pakai listrik belum ada. Pekerjaan itu dengan alat yang sangat minim, yang bekerja Nuh dengan anak-anaknya, katakanlah 3 anaknya. Waduh, mereka membuat bahtera. Saya cari data, sebesar apa sih bahtera itu? Nah, saudara sekalian, kita temukan ukuran bahtera. Ukuran bahtera itu panjangnya kurang lebih 156 meter. Panjang bahtera itu 156 meter. Kemudian bahtera itu dibuat 3 tingkat, sehingga jumlah tingginya 15,6 meter. Ya, 15,6 meter ini baru 3 meteran. Ya, kalau 15 meter berarti 5 kali ini. Ya, tinggi bahtera itu dibagi 3 lantai. Kemudian lebarnya kurang lebih 26 meter. Ya, kurang lebih. Jadi di ukuran ini ditafsir orang kira-kira seperti kapal kargo. Ya, kita nyebrang dari Bakahuni, ya, kira-kira seperti kapal besar itu. Nah, kami waktu tur ke Eropa, ke Amerika, di kota Kentucky, kami melihat ada replika, seolah-olah duplikat daripada kapal Nuh. Persis dengan kapal Nuh katanya ukurannya. Kami masuk, wah, begitu hebat. Di situ disekat-sekat untuk hewan-hewan. Ada hewan besar yang buas, ada untuk hewan-hewan yang kecil, ada raknya untuk burung-burung, kemudian ada tempat untuk penampungan makanan untuk hewan, juga ada tempat air, penyulang air. Kalau menerima air hujan, disulang airnya menjadi air yang dapat diminum. Waduh, luar biasa. Dan di situ juga ada sekat-sekat kamar untuk Sem, Hem, dan Yafet serta Nuh. Saudara sekalian, saya bayangkan alangkah hebatnya orang dulu sudah bisa bikin bahtera yang seperti ini. Saudara sekalian, memang butuh waktu. Butuh waktu. Kalau 75-100 tahun dengan alat yang minim, itu sangat masuk di akal. Nah, saudara sekalian,
Inilah sebabnya kenapa Allah tidak dapat lagi toleransi dengan orang-orang di zaman Nuh, sehingga Allah memutuskan untuk membasmi mereka. Lalu saudara sekalian, hari ini kalau kita melihat kondisi yang ada di dunia dan di sekitar kita, bukankah gejala-gejala seperti ini sudah ada, bahkan sudah sangat kental? Oleh sebab itu Yesus katakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dekat sedekat apa? Karena bagi Tuhan satu hari bisa jadi 1000 tahun. 1000 tahun bisa jadi sehari bagi Tuhan. Jadi jangan anggap, oh kalau sehari 1000 tahun, berarti kalau setahun 365 kali 1000 tahun. Waduh, masih lama Tuhan datang. Tidak. 1000 tahun bisa jadi satu hari bagi Tuhan. Tuhan bisa nunggu 1000 tahun seolah-olah Tuhan nunggu kalian satu hari. Nah, jadi saudara sekalian, itu sebabnya kenapa Yesus memberikan nasihat, berjaga-jagalah karena aku datang tidak tahu kapan. Seperti seorang pencuri pada malam hari, aku datang selalu setiap kali adalah saat kamu tidak bersiap, adalah saat kamu lengah. Saudara sekalian, Tuhan akan datang pada saat yang tidak terduga. Oleh sebab itu ketika ayat 36 Yesus katakan tidak ada orang tahu, Yesus mau katakan apa? Jangan habiskan waktu untuk memprediksi atau menduga-duga kapan hari kiamat itu tiba. Karena di dalam data setiap zaman ada saja orang yang memprediksi kapan akhir zaman itu tiba. Ternyata kita lihat di dunia, di Indonesia pun ada. Kita pasti masih ingat peristiwa di Bandung, di Bale Endah. Seorang pendeta yang bernama Mangapin Sibuea. Saudara sekalian, dia memprediksi hari kiamat itu jatuh pada tanggal 10 November 2003. Jamnya pun ada antara jam 9 sampai jam 3 sore. Karena apa? Dia mengklaim dirinya adalah Rasul Paulus yang kedua. Saudara sekalian, sehingga ada kurang lebih 300 jemaat yang kumpul di Bale Indah yang dia sebut adalah Pondok Nabi. Saudara sekalian, di antara mereka ada yang pegawai negeri yang tinggalkan pekerjaannya, berhenti dia, mundurkan diri. Ada yang menjual hartanya, mereka kumpul menjadi satu. Mereka adakan puasa di situ, ibadah, ritual untuk menyambut hari kiamat. Tetapi saudara sekalian, tiba pada saatnya hari kiamat tidak juga datang. Akhirnya apa yang terjadi? Semua jemaat di situ banyak yang jadi stres. Karena apa? Banyak yang hartanya sudah habis dijual, banyak yang pekerjaannya sudah diberhentiin, dia memberhentikan diri. Nah saudara sekalian, sehingga polisi mengambil kebijakan mengevakuasi orang ini. Karena takut apa? Karena takut terjadi bunuh diri massal. Saudara sekalian, bagaimana nasib Mangapin Sibuea ini? Dia diadili, dia divonis 2 tahun penjara. Saya cari, sudah bebaskah Sibuea ini? Di mana sekarang orangnya? Nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Apakah dia sudah bebas atau belum? Tapi vonisnya ada. Dia 2 tahun divonis oleh pengadilan dan dia dipenjarakan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya Yesus mau supaya kita jangan habiskan waktu untuk memprediksi hari kiamat. Nggak perlu habiskan waktu, tetapi berjaga-jagalah, kerjakanlah hal-hal yang lebih penting. Ya, bersiap-siaplah agar ketika Kristus datang, ketika pemisahan itu terjadi, ketika 2 orang bekerja di ladang, 1 diangkat, 1 tertinggal,
Ketika ada dua perempuan yang memutar batu kilangan itu, satu diangkat dan satu ditinggalkan. Kita jangan menjadi orang yang ditinggalkan, tetapi kita jadi orang yang diangkat ke surga. Nah saudara sekalian, inilah yang mau Tuhan terapkan, yang mau Tuhan nasihatkan kepada kita. Berjaga-jagalah. Satu lagi maksud Tuhan, supaya kalau ada lagi analisa-analisa tentang akhir zaman, jangan disesatkan, jangan dipercaya, karena tidak ada satupun ramalan manusia yang tepat, karena manusia tidak bisa membaca hati Tuhan. Saudara sekalian, lalu kita lihat apa penyebab Nabi Nuh dan keluarganya bisa selamat dan tidak mengalami musibah itu. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, dan itulah yang harus kita pelajari di dalam berjaga-jaga. Karena apa? Karena hanya seperti Nuh itu, kita baru dikategorikan orang yang berjaga-jaga. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, di situ dikatakan apa? Nuh adalah orang benar. Pada zamannya Nuh itu adalah orang benar. Di antara orang-orang yang berdosa, hidupnya di lingkungan berdosa, Nuh tidak tercemar. Dia tetap hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, saudara sekalian. Kita jangan suka ikut arus yang jahat. Kita jangan suka ikut arus yang dosa, karena dosa itu memang nikmat. Kita harus tinggalkan. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Kemudian di situ dikatakan Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara sekalian, ketika bergaul ini dikatakan ada artinya. Nuh itu bersahabat. Nuh itu dekat dengan Tuhan. Namanya orang bergaul nggak mungkin dari jauh, ya. Dia dekat dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Kemudian di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, di situ dikatakan Nuh mematuhi segala perintah Tuhan sepenuhnya. Ukuran kapal, bagaimana bentuk kapal, dia turuti dan tidak pernah dia ragu, tidak pernah dia menolak, tidak pernah dia berikan pertanyaan, Tuhan, masa seperti ini, masa harus di gunung bukan di pantai? Enggak. Di situ mengatakan Nuh patuh dengan perintah Tuhan sepenuhnya. Saudara sekalian, firman Tuhan sekarang sudah menjadi perintah yang tertulis, dan itu apakah kita sudah patuhin sepenuhnya? Mungkin kita patuhi sebagian yang kita suka, yang kita tidak suka nanti dulu Tuhan, saya belum sanggup mematuhi ayat-ayat ini. Nah saudara sekalian, Tuhan menuntut kita untuk mematuhi semua perintahnya dengan penuh, tanpa tawar-menawar. Kemudian di dalam kesibukan Nuh yang membuat kapal itu, Nuh tetap menyampaikan seruan pertobatan kepada bangsanya pada saat itu. Saudara sekalian, ini tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat ke-5. Nuh itu adalah orang pemberita kebenaran. Saudara sekalian, Nuh juga memiliki iman yang luar biasa, sehingga dia tergolong sebagai bintang-bintang di langit yang menyatakan imannya yang dicontoh di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7. Di situ dikatakan karena iman Nuh membangun bahtera. Iman Nuh adalah luar biasa. Jadi saudara sekalian, hari ini firman Tuhan tentang akhir zaman. Sudahkah kita hidup seperti Nuh di dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Kalau belum, berarti kita belum kategori orang yang berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati,
Karena kedatangan Tuhan bisa saat kita sedang lengah, bisa saat malam hari seperti pencuri yang akan datang. Nah, saudara sekalian, kalau kedatangan Tuhan yang pertama menyajikan pengharapan, maka kedatangan Tuhan yang kedua adalah merupakan penghakiman. Ya. Kedatangan Tuhan yang kedua merupakan suatu hari yang mengerikan bagi orang yang tidak berjaga-jaga, karena mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali akan merupakan hari yang bahagia, hari yang penuh pengharapan, di mana orang-orang yang percaya dan berjaga-jaga akan diangkat. Saudara sekalian, ada seorang anak. Anak ini pulang dari sekolah, di tangannya memegang seekor jangkrik. Ternyata anak ini berani ya megang jangkrik. Kalau saya ngeri ya. Dia mainkan jangkrik itu. Setelah dia pulang ke rumah, dia lihat ayahnya di situ. Dia mau mengetes ayahnya. Dia bilang, "Ayah, lihat ini jangkrik ya di tangan saya. Nah, sekarang saya genggam. Ketika saya buka, coba Papa tebak, jangkrik ini hidup atau mati?" Nah, saudara sekalian, papanya jawab apa? Mikir-mikir, ini anak saya ini mau menjebak saya ya. Karena papanya bilang, pikir bagaimana? Kalau aku ngomong ini hidup, pasti digencetnya ini jangkrik mati. Ya. Kalau saya bilang mati, dia buka tangannya, jangkrik itu hidup. Memang saya lihat hidup di tangannya. Ya. Jadi kalau saya bilang hidup, dia gencet itu, berarti saya kalah kan? Nah, jadi ayahnya jawab apa? Ayahnya jawab, mati hidupnya jangkrik adalah di tanganmu. Kau menghendaki dia hidup, dia hidup. Kau menghendaki dia mati. Wah, anaknya akhirnya nggak berdaya ya. Nah, saudara sekalian, ilustrasi ini mengatakan kepada kita apa? Hidup dan matinya kita di tangan kita sendiri. Kita mau menjadi orang yang diangkat Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali, atau kita mau dibinasakan, dicampakkan ke dalam api neraka. Kita mau mendapatkan hidup yang kekal ketika Yesus datang kedua kali, atau kita mau masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Itu tergantung pilihan kita sendiri, di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa menggantung kepada orang lain. Kita tidak bisa minta pendapat dengan orang lain. Keputusan kita sendiri. Oleh sebab itu apa? Keselamatan adalah pilihan kita, keputusan kita, bukan keputusan keturunan atau orang lain. Nah, saudara sekalian, semoga di minggu Advent yang pertama ini, ketika firman Tuhan menyajikan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika kita diperhadapkan hari yang akhir, hari kiamat yang Yesus katakan, ketika kita diberikan nasihat, berjaga-jagalah kamu, apa tanggapan kita dan bagaimana kita melakukannya? Itu tergantung kita sendiri. Itu di tangan kita sendiri. Kalau kita mau selamat, mau diangkat, kita harus berjaga-jaga. Kita harus hidup seperti Nuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini untuk kami. Kami mohon Tuhan, peringatanmu untuk kami berjaga-jaga, untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dapat kami laksanakan dan dapat kami patuhi, dan berilah kami kemampuan untuk meneladani bagaimana hidupnya Nuh, sehingga kami ketika Engkau datang, kami menjadi orang yang diangkat. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang akan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.